Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kami dari kelompok O ingin mempresentasikan bisnis kita, Boga Kebaikan. Boga Kebaikan bergerak dalam industri F&B dan menyediakan servis cepat dan murah untuk berbagai konsumen. Kita juga sering mengadakan acara untuk komunitas kita sehingga kami dapat menyumbangi kembali upaya-upaya yang telah dipercayakan terhadap kami. Strength dari Boga Kebaikan adalah kalau biaya operasional kita kecil, jadi hanya membutuhkan modal yang kecil untuk mulai beroperasional, dan harga produk kecil maka dapat diakses konsumen dalam berbagai kalangan. Weakness dari Boga Kebaikan adalah keuntungan rendah karena biaya manajemen supply tinggi. Opportunities untuk Boga Kebaikan adalah kami dapat meluaskan jangkauan konsumen dengan digitalisasi operasional dalam kemitraan bersama OVO Company seperti GrabFood dan GoFood. Threats untuk Boga Kebaikan adalah kompetisi dengan tempat makan yang lain dan juga berubahnya taste konsumen yang drastis. Our structures. Boga Kebaikan memiliki struktur hierarki top and down dengan tugas-tugas yang telah terspesialisasi. Untuk hierarki tertinggi ada pada owner sebagai pemilik restoran. Kemudian dibawahi oleh manajer restoran yang tugasnya untuk merekrut, mengelola karyawan secara efektif, mengawasi operasional, menangani keluhan pelanggan, dan membuat laporan keuangan. Kemudian dibawahi oleh supervisors yang tugasnya untuk mengatur para staf dalam bekerja dan memantau jalannya restoran dalam keseharian. Kemudian hierarki yang paling bawah ada pada waiter atau waiters untuk memberikan pelayanan kepada tamu saat berkunjung di Boga Kebaikan. Untuk hierarki di dapur tersendiri, hierarki tertinggi ada pada head chef. Head chef bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen di dalam dapur. Kemudian dibawahi oleh cook helper untuk membantu chef membuat dan menyiapkan makanan. Hierarki ini memastikan bahwa tugas dan pekerjaan yang terkait dengan memasak, menyiapkan makanan, dan mengolah dapur dapat dilakukan dengan efektif, efisien, dan terorganisir. Our culture. Boga Kebaikan memiliki budaya perusahaan yaitu clan culture yang mengutamakan fokus internal untuk meningkatkan teamwork dalam bekerja, mengacu pada fleksibilitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas yang tinggi. Budaya ini membuat staf berkomitmen untuk menjaga kreativitas dan inovasi, sehingga restoran Boga Kebaikan dapat berkembang dengan mengedepankan aspek humanity. Di sini saya akan menjelaskan tentang research planning yang telah saya rangkai. Di sini saya menggolongkan pekerjaan berdasarkan kemampuan. Adanya pekerja pemula seperti kitchen helper atau staf pelayanan, juga pekerja berdasarkan keterampilan dan pengalamannya, yaitu seperti head chef atau pelayan utama, dan juga manajerial seperti manajer umum dan manajer operasional. Kriteria penggolongan berdasarkan kemampuan dimulai dari pekerja pemula, adanya mereka untuk pelatihan dasar, supervisi langsung, dan tugas rutin. Lalu pekerja terampil dan berpengalaman, mereka memiliki pengalaman yang relevan, mampu bekerja tanpa pengawasan langsung, dan mengambil tanggung jawab atas tugas khusus. Dan manajerial, mereka memiliki pengetahuan manajerial yang sangat signifikan, dan kemampuan perencanaan dan perorganisasian yang baik, dan mempunyai keahlian dalam mengambil keputusan yang strategis. Dengan penggolongan ini, restoran Boga Kebaikan dapat mengoptimalkan permanfaatan keterampilan karyawan sesuai dengan tingkat pengalaman dan kemampuan mereka, meningkatkan produktivitas dan mencapai keseimbangan yang harmonis dalam operasional. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam organisasi dan bagaimana mengimplementasikan komunikasi yang baik dalam organisasi. Faktor utama dalam organisasi kami ini adalah faktor sosial dan budaya lokal, di mana perusahaan kami ini berdiri di wilayah Asia. Tentunya norma etika yang berlaku sangat kami junjung tinggi. Tim kami pun juga memiliki usia dan pengalaman yang berbeda-beda. Maka dari itu, senyum, sapa, sopan, santun sangat kami junjung tinggi dalam perusahaan kami. Dan kemudian cara mengimplementasikannya yaitu setiap kita bertemu dengan sesama karyawan lain, kita bisa melakukan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian dalam organisasi ini, di mana kami menerapkan clan culture, di mana organisasi ini menerapkan kepentingan kelompok, maka dari itu sistem komunikasi dalam organisasi ini adalah komunikasi oral atau langsung dan santai. Karena usaha kami karena komunikasi kami bergerak di bidang food and beverages, maka sangat perlu adanya komunikasi santai dan langsung untuk membuat usaha kami semakin maju. Sebagai ucapan terima kasih, Boga Kebaikan mengadakan beberapa corporate social responsibility untuk membantu
orang-orang di sekitar kita, seperti mengadakan Charity Day di mana kami memberikan box nasi gratis pada setiap orang yang datang di hari Jumat sebelum jam operasional reguler. Dan kami juga berkomitmen untuk menyumbangkan stok makanan yang tersisa sehingga dapat mengurangi food waste dan dapat berkontribusi tidak hanya terhadap masyarakat tetapi juga ke bumi.